Alhamdulillah. Nah, ini ya Bu Yuli, nih besok kan kita mau observasi dulu. Kemarin kan Ibu udah menyerahkan. Kira-kira besok itu jam berapa ya? Ibu jam berapa? Besok kira-kira jam ketiga. Jam 3 hari Rabu ya Bu ya. Materi apa ini? Besok membahas tentang teks prosedur. Teks prosedur. Kira-kira pembelajarannya apa? Pembelajaran di sini berdasarkan teks prosedur, siswa dapat mengidentifikasi struktur teks prosedur dan mempresentasikan hasil teks prosedur yang sudah dikerjakan. Area pengembangannya. Untuk area pengembangannya, mungkin di sini siswa dapat membuat teks prosedur dengan struktur yang baik dan benar. Setelah itu, siswa diharapkan mampu mempresentasikan hasil pengidentifikasian mereka ke depan kelas. Berarti anak-anak ini harus mampu presentasi dalam pembelajaran yang disampaikan. Strategi apa yang Ibu lakukan dalam pembelajaran? Untuk strateginya di sini mungkin saya akan membagi siswa ke dalam beberapa kelompok. Kemudian metode yang akan saya gunakan mungkin metode project based learning. Oh gitu. Nah berarti ini pengembangannya ke project. Ya berarti mereka sudah ditentukan, Ibu mengelompokkan siswa tadi. Nah saya harap apa yang Ibu sampaikan dengan saya terlaksana dengan baik ya besok ya Bu. Semoga tidak ada ketegangan di esok hari. Terima kasih waktunya nih Bu. Kita akan laksanakan besok jam berapa Bu? Jam 9. Oke, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anak. Siang Bu. Apa kabar hari ini? Baik Bu. Ya, silakan ketua kelas menyiapkan kelasnya dan memimpin doa pada kegiatan pembelajaran pada hari ini. Duduk siap, gerak. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Beri salam pada ibu guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, silakan Anda melihat kondisi kelasnya. Ada di sini beberapa duduk Anda. Apakah masih ada terdapat sampah? Kalau seandainya ada sampah, silakan dibuang di luar kelas. Silakan. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, untuk mewujudkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa dan negara kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Silakan Ananda berdiri dan mengikuti musik yang akan disampaikan di bagian ini.
lebih enak lagi ya. Saya kita di sini ada adik saya dengan Pak Maman, dari ini Pak dan Bibi Hati bahasa Indonesia. Itu kami observasi observasi mereka setelah observasi dan berusaha. Sebelumnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sebelumnya terima kasih kepada Pak Erni sudah mempercayakan saya mungkin untuk diobservasi di sini ya Pak ya, sebagai salah satu guru yang mengajar bahasa Indonesia di sekolah SMK Negeri 1 Madiun. Nah kemarin sudah dilakukan observasi, mungkin perasaannya yang pertama sekali ya gugup atau grogi ya Pak ya, karena kenapa secara tidak langsung itu kan kita dinilai secara langsung dan diperlihatkan secara langsung oleh yang menilai. Setelah itu di sini ada ketakutan Bapak. Ketakutannya takutnya tujuan pembelajarannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, mungkin itu saja. Kira-kira jadi takut apa dengan tujuan pembelajaran itu? Ya, terima kasih. Silakan Ananda untuk duduk kembali. Hari ini ada yang tidak hadir, temannya Nak, sekretaris. Ada Bu Siapa Nak? Vicky Hidayat, Vicky Hidayat. Apa keterangan si Vicky Nak? sakit Bu. Sakit. Ada lagi? Udah Bu. Pada pertemuan yang lalu, kita telah membicarakan materi apa Nak? Teks prosedur. Teks prosedur. Kategorinya, materinya apa kemarin? Struktur. Struktur, iya. Struktur teks prosedur. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, siapa yang masih ingat apa saja struktur dari teks prosedurnya? Silakan tunjuk tangan. Silakan, Anda bisa. Struktur teks prosedur ada 4. Yang pertama pernyataan umum, yang kedua alat dan bahan, ketiga langkah-langkah, dan keempat penjelasan. Iya, pintar sekali. Nah, di rumah, ya, kalian sudah pernah melakukan yang namanya mengikuti atau melakukan suatu prosedur? Sudah tidak? Sudah, Bu. Sudah ya, otomatis rata-rata kita sudah melakukan suatu kegiatan prosedur ya. Nah, coba sebutkan apa saja prosedur yang sudah anak ibu lakukan di rumah. Memasak, menyapu, mencuci baju. Ya, ada lagi. Nah, dari kegiatan yang anak ibu sebutkan, ada tidak yang harus kita perhatikan terlebih dahulu nak? Yang harus kita persiapkan terlebih dahulu nak, sebelum kita melakukan kegiatan prosedur itu sendiri. Silakan, ada ya, silakan Desi. Langkah-langkah membuat teks Ya, silakan. Langkah-langkah membuat teks prosedur: 1. Menentukan topik. 2. Mengamati dan mencari ide cara membuat. 3. Menuliskan tujuan teks prosedur yang akan ditulis. 4. Menuliskan menjadi teks prosedur yang padu. 5. Mencatat langkah-langkah secara sistematis. Itu langkah-langkah kita membuat atau melakukan suatu kegiatan prosedur. Dalam konteksnya kita ingin melakukannya dulu. Ya, tapi ini prosesnya, ini sudah ada alatnya, tetapi kita harus tahu dulu dari apa tujuan kita melakukan ini apa, kemudian langkah-langkah itu apa. Ini apa namanya itu nak? Yang pertama apa? Yang pertama nak? Iya, pernyataan umum biasanya berisi apa? Penjelasan. Pembuka. Yang kedua, yang ketiga, langkah. Yang keempat, kesimpulan dan penutup. Nah, apa yang anak ibu sebutkan tadi berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu kita akan membuat sebuah teks prosedur. Ya. Nah,
Ananda mengeluarkan gadgetnya ya, dan nanti kita akan masuk ke quiz. Silakan Ananda bergabung di quizzes ya, dengan memasukkan kode. Ya. 737367. Sudah? Ya. Sudah, nah, kita mulai ya. Kita lihat perolehan sementara. Yang pertama Adit, yang kedua Erik, dan yang ketiga Isa. Ya, tepuk tangan untuk perolehan sementara untuk pendalaman materi yang sudah kita bicarakan pada minggu kemarin. Pada hari ini kita akan mempelajari mengembangkan teks prosedur dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Yang kedua, tujuan pembelajarannya yaitu membuat teks prosedur dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Dan yang selanjutnya kita akan mempresentasikan struktur teks prosedur berdasarkan sistematika dan kebahasaannya. Ya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan mekanisme pembelajaran yang akan kita lakukan. Pertama, anak Ibu akan menyimak video dan materi pembelajaran yang akan Ibu berikan nanti. Dan yang kedua, Ananda akan duduk sesuai dengan kelompok yang sudah kita bagikan pada minggu kemarin. Dan yang ketiga akan mendiskusikan ya, mengerjakan LKPD, dan nanti akan membuat teks prosedur berdasarkan materi yang sudah Ananda peroleh nanti. Ya, berdasarkan tayangan video tadi, informasi apa yang bisa Ananda peroleh? Nah, ya silakan, siapa yang bisa? Ya silakan, Ananda Aziza. Informasi yang bisa kami peroleh adalah informasi tentang tata cara atau langkah mengoperasikan komputer dengan baik dan efektif. Iya, bagus sekali. Jadi, informasi yang terdapat dalam sebuah video tadi adalah tata cara mengoperasikan komputer dengan baik dan benar. Ya, baik, kita melanjutkan materi yang selanjutnya. Silakan Ananda lihat materi ini. Sebelumnya Ibu sudah memberikan link ya nak ya, link materi di grup kelas kita. Ibu yakin sudah dibaca dan dipahami ya nak ya. Nah sekarang tinggal kita melihat saja secara sekilas materi yang
tayangan yang sudah Anda lihat bersama, informasi apa yang bisa Anda peroleh? Silakan. Jenis-jenis teks prosedur, kaidah kebahasaan teks prosedur, langkah-langkah dalam membuat teks prosedur. Iya, bagus. Ada lagi, Nak? Ada lagi? Informasi apa lagi? Silakan Anda ambil. Iya. Langkah-langkah membuat teks prosedur. 1. Menentukan topik atau judul. 2. Mengamati dan mencari ide cara membuat. 3. Menuliskan tujuan teks prosedur yang akan ditulis. 4. Menuliskan menjadi teks prosedur yang padu. 5. Mencatat langkah-langkah secara sistematis. Iya, bagus. Jadi informasi yang seperti ini akan dijadikan bahan dasar untuk kita melakukan pembelajaran. Nah, sekarang kita apa ini ya? SBK dulu ya, kalau misalnya ibu bilang tepuk 1, kalian tepuk 1, ya, tepuk 2, kalian tepuk 2, kemudian sampai 5, ya, sampai 5. Ya, boleh berdiri boleh. Teruskan pegangan ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, 2 kali tepuk 4, 2 kali tepuk 5. Iya, tepuk tangan untuk kita. Baik, ya, minggu kemarin kita sudah membentuk kelompok ya Nak ya. Dan kita sekarang akan Ananda duduk sesuai dengan kelompoknya yang sudah dibagikan pada minggu kemarin. Ya, ya silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing di sana. Ya, silakan dirembukan siapa ketuanya dan siapa sekretaris dari kelompok silakan masing-masing ketua kelompok maju ke depan untuk mengambil amplop yang sudah disediakan. Ya, silakan Nak. Silakan dibuka amplopnya. Soal yang ada di KBG dan silakan Anda dulu ya. Bagaimana cara penyajian dari teks kita dibaca, dipahami, tentunya Nak. Ya, boleh mengambil atau mencari di Google atau di internet. Kalian kata apa? Saya lihat di pesannya. Ya, silakan di Iya, kita sampai. Sudah selesai Nak? Sudah ya. Kelompok 1 bagaimana? Sudah selesai? Kelompok 1? Sudah. Kelompok 2? Kelompok 3?
Kelompok 3? Ya, kelompok 4? Ya. Setelah ini silakan Anda mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan kelas. Silakan kelompok 1 untuk tampil ke depan mempresentasikan hasil kerjanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin memperkenalkan cara menggunakan kipas angin, yaitu dengan disertai dengan tujuan, alat, bahan, langkah-langkah, dan penutup atau penegasan gerak. Yang pertama adalah pernyataan umum. Alat yang dipergunakan untuk menghasilkan angin guna mendinginkan udara serta memberikan efek menyegarkan di saat udara terasa panas. Alat kipas angin stop kontak. Langkah-langkahnya: 1. Colokkan stop kontak ke stop kontak. 2. Tekan tombol on untuk menghidupkan kipas angin. 3. Tarik tuas di bagian atas agar kipas angin bergerak dan tekan tuas jika ingin kipas angin tidak bergerak. 4. Atur kecepatan dengan menekan tombol 1, 2, 3. Tekan tombol off untuk mematikan. Kesimpulan, penggunaan kipas angin secara efektif dapat membantu mengurangi biaya listrik dan juga mengurangi emisi karbon dioksida, terutama bila dibandingkan dengan penggunaan pendingin udara. Namun, penggunaan kipas angin sebaiknya dilakukan dengan bijak dan tidak berlebihan agar tetap nyaman dan tidak berdampak buruk pada kesehatan. Terima kasih, semoga kamu bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari presentasi ini. Semoga berguna. Baiklah, mungkin itu saja presentasi dari kami. Apa kelebihan kipas angin dan kekurangan kipas angin? Kelebihan kipas angin. Akan menjawab pertanyaan dari Ajiza. Pengguna kipas angin secara efektif dapat membantu mengurangi biaya listrik dan juga mengurangi emisi karbon dioksida. Dan kekurangannya adalah penggunaan kipas angin kekurangannya adalah kipas angin tidak terlalu dingin dibandingkan pendingin udara lainnya. Terima kasih. Baiklah, ada yang ingin dipertanyakan lagi? Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah sama-sama kita lihat ya nak ya presentasi dari masing-masing kelompok. Tentunya masih ada terlihat kekurangan ya nak ya, baik dari segi struktur, kebahasaan ya nak ya, dan juga langkah-langkahnya. Nah sekarang silakan Ibu melihat kembali pekerjaan yang sudah dikerjakan tadi, direvisi. Nah, jadi nanti setelah direvisi baru Ananda akan mengirim proyek yang sudah selesai melalui WA grup Ibu kita penilaiannya secara penuh. Silakan diperiksa kembali, dicek kembali nak tugasnya yang ada di kartu A tadi. Silakan. Bagaimana pengalaman belajar kita hari ini? Menyenangkan atau bagaimana? Apa yang bisa Anda petik pembelajaran pada hari ini untuk mengerjakan sebuah proyek? Ya, silakan. Kita harus teliti dalam membuat teks prosedur, baik dalam menentukan tujuan, alat, bahan, langkah-langkah, dan kebahasaan yang digunakan serta cara penyajiannya. Iya, bagus sekali. Ada lagi? Nah, ya, hari ini siapa yang bisa memberikan kesimpulan terhadap pembelajaran yang sudah kita lakukan? Silakan. Silakan.
menggunakan cara penyajian yang baik dan tepat, maka dapat menghasilkan suatu teks prosedur yang baik pula. Iya, bagus sekali. Materi yang sudah kita pelajari hari ini, Ibu akan mengadakan quizis, ya nak ya, pretest akhir. Ya, silakan Ananda. Ya, silakan Anak. Ya, silakan Ananda bergabung di grup dengan masukkan kode 35692. Ya, kita lihat hasilnya. Iya, baik. Pertanyaan yang paling banyak benar yaitu ditunjukkan kepada Ananda Ahmad Maulana, yang kedua Tamrin, dan yang ketiga Naura. Tepuk tangan untuk jadi nak, apa yang kita pelajari hari ini ya hendaknya kita aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari kita agar memudahkan kita dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Nah, baik, hari ini kita selesaikan pembelajaran kita. Silakan Ananda ketua kelas menyiapkan kelasnya dan berdoa, dan sambil temannya menyiapkan untuk pulang. Silakan. Apa yang kita pelajari hari ini hendaknya kita aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari kita agar memudahkan kita dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Baik, hari ini kita selesaikan pembelajaran kita. Silakan Ananda ketua kelas menyiapkan kelasnya dan berdoa, dan sambil temannya menyiapkan untuk pulang. Silakan. Isi aja dulu. Duduk siap, gerak. Sebelum pulang, marilah kita membaca doa.